Soal yang kedua, maaf Ustaz, saya bukan salafi, tapi kalau diizinkan kami bertanya, kenapa dalam segala perkara di agama Islam seperti akidah dan fiqih, tafsir dan manhaj harus merujuk kepada salafus saleh dan pengklaiman Ustaz bahwa mereka adalah pihak yang benar, akidah, manhaj, ilmu Al-Qur'annya dan sebagainya dari kelompok lainnya. Mohon jelaskan alasannya. Ucapan penanya, maaf Ustadz saya bukan salafi. Semoga kita jawab, semoga Allah memberikan hidayah kepada penanya menjadi bermadhab salaf. Adapun ucapan dia, kenapa dalam segala perkara di agama Islam seperti akidah, fikih, tafsir, dan manhaj harus menuju kepada manhaj salafus saleh, dan pengklaiman Ustadz bahwa mereka adalah pihak yang benar dari akidah, manhaj, ilmu Al-Quran, dan yang lainnya, dari kelompok yang lainnya, maka mohon jelaskan, maknanya mohon jelaskan dalil kebenaran mereka. Maka jawabnya, barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala dan Nabi-Nya telah menjelaskan bahwa mereka kelompok as-salafus saleh adalah kelompok yang benar. Dan bahkan diwajibkan kita untuk mengikuti ajaran mereka. Maka kami akan menjawab, kenapa kita harus merujuk dari manhaj dan ilmu tafsir dan ilmu fikih dan ilmu suluk dan adab dan semuanya harus merujuk kepada as-salafus saleh, karena terkumpul pada mereka 3 perkara yang tidak terkumpul kepada ulama al-khalaf, ulama-ulama sempalan yang datang setelah kurun al-mufaddalah seperti al-Jahmiyah, as-Sufiyah, atau sebelum dari Jahm ibn Sofwan seperti as-Syiah, dan juga al-Qadariyah, dan juga al-Mu'tazilah, dan juga al-Jabriyah. Maka mereka adalah kelompok-kelompok sempalan yang mana mereka menisbatkan dirinya. Kelompok Al-Jahmiyah, ana Jahmi. Kelompok Qadariyah, ana Qadari. Kelompok Mu'tazilah, ana Mu'tazili. Kelompok sesat-sesat yang lainnya akan mengatakan ana kelompok kada wa kada. Maka mereka tidak mendapati 3 perkara yang ada pada as-salafus saleh, atau kita nisbatkan kepada mereka ana salafi, karena mereka mempunyai 3 perkara yang tidak didapati oleh Islam-Islam sempalan. Yang pertama, kenapa kita merujuk segala cabang ilmu akidah, fikih, suluk, manhaj, tafsir, dan lughatil arabiyah bahkan merujuk kepada salaf. Kenapa? Karena mereka mempunyai 3 perkara yang tidak didapati oleh kelompok-kelompok sempalan. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, annahum mautsukun bi kalamillahi ta'ala wa ala lisan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil adalah. Bahwa mereka telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Dipuji oleh Allah di Al-Quran dan Rasulnya di dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa mereka itu mempunyai adalah. Mereka itu mempunyai amanah. Di saat menyampaikan ilmu dari Nabi kepada bawahan-bawahannya dari tabi'in, kemudian dari tabi'in kepada itba'ut tabi'in, mereka mempunyai amanah. Tidak dihilangkan ilmu yang datang dari Rasul yang mereka dengar, dan disampaikan dengan penuh amanah. Maka pendalilannya, mereka telah dipuji oleh Allah di dalam surat Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan dijanjikan oleh Allah, wa adalahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Bahwa Allah telah ridha atas mereka. Siapa? Al-muhajirun wal ansar, dan yang mengikuti mereka kepada kebaikan. Allah ridha atas mereka dan mereka pun ridha atas nikmat Allah, dan Allah janjikan mereka masuk kepada surga. Maka pujian ini langsung dari Allah atas mereka as-salafus saleh, dari para sahabat,
dan yang mengikutinya dengan benar. Maka begitupun di dalam ayat yang lain, di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, bahwa kalian sebaik-baiknya manusia yang keluar dari muka bumi ini untuk manusia, diikuti oleh manusia. Maka tafsir kuntum terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah yang diinginkan kuntum para sahabat atau yang diinginkan kuntum seluruh kaum muslimin, bahkan yang hidup di zaman yang akan datang pun masuk kepada kitab ini. Maka wallahu a'lam yang rajih, karena telah ditafsirkan oleh salaf juga, telah datang dari Abi Hurairah, dan hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Berkata Abu Hurairah di saat mentafsirkan ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, qala antum khairun nas linnas, bahwa kalian, kuntum domir ini kepada para sahabat, antum khairun nas linnas, kamu sebaik-baik, kalian sebaik-baiknya manusia yang dijadikan pedoman suri tauladan untuk manusia-manusia yang datang setelah kalian. Kenapa? Karena mereka hidup di zaman Nabi. Mereka mempersaksikan dan memperjuangkan Islam ini bersama Nabi. Maka mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Kita para khalaf telah jahiz, telah siap agama ini. Kita dari lahir bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian kita hanya melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Adapun mereka bahkan dari kekufuran, kemudian mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan membela Nabi Muhammad dan berperang untuk Islam bersama Nabi Muhammad dan berhijrah bersama Nabi. Maka mereka adalah sebaik-baiknya manusia. Dan di dalam hadis datang hadis yang mutawatir. Makna hadis mutawatir, hadis yang datang dari berbagai sahabat, yang mana la syakka wala raiba tentang kesahihannya, tidak diragukan lagi. Maka telah datang hadis yang mutawatir yang datang dari berbagai sahabat, datang dari Imran ibnu Husain dan Abi Hurairah dan Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan Abi Barzah al-Aslami dan Buraidah dan juga Samurah dan Nu'man ibnu Bashir dan Umar dan Sa'id ibnu Tamim radhiyallahu anhum. Maka mereka semuanya meriwayatkan dengan satu lafaz dan satu makna. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, tsumma yaji'u min ba'dihim qaumun tasbiqu syahadatuhum aimanuhum wa aimanuhum syahadatahum. Yang maknanya, sebaik-baiknya manusia yang Allah keluarkan di muka bumi ini adalah qarni, kata Nabi. Yang hidup sezamanku, siapa? Para sahabat yang hidup bersama Nabi, beriman kepada Nabi dan membantu tersebarnya agama Islam bersama Nabi. Para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang setelahnya summal ladina yalunahum, mereka para tabi'in. Dan para tabi'in yang kita pelajari di Sahih Al-Bukhari terbagi menjadi tabi'in kabir. Wa min kibarut tabi'in, mereka adalah dari anak para sahabat, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Maka dia adalah sayyidut tabi'in. Dan juga para mukhadram. Dan makna mukhadram adalah mereka yang hidup di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi, namun qadarullah tidak bisa bertemu dengan Nabi. Jaraknya yang jauh, seperti di antaranya Uwais Al-Qarni. Bahkan di dalam hadis disebutkan Uwais Al-Qarni adalah sayyidut tabi'in. Jika dia datang, maka mintalah istighfar kepadanya. Maknanya, mintakan kepada Allah dari dia al-istighfar. Ini contoh dari tabi'in yang kibar, dinamakan mukhadram. Kemudian ada tabi'in yang mutawassit di tabaqah as-salitsah, dan ada tabi'in yang juga asghar, dan yang lainnya telah kami sebutkan setiap hari di pelajaran Sahih Al-Bukhari. Kemudian itba' at-tabi'in. Siapa mereka itba'ut tabi'in? Mereka yang hidup di tabaqah ke-7
ke-8, maka mereka para itba at-tabi'in, yang mana ru'us mereka seperti Imam Malik Ibnu Anas, Sufyan Ats-Tsauri, Laits Ibnu Sa'ad, Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj, dan yang lainnya. Maka ini hanya sekedar misal untuk gambaran bagaimana mereka qurun al-mufaddalah itu. Maka mereka kita dahulukan ilmu-ilmunya. Karena mereka adalah telah dinaskan di dalam hadis tadi, khairun nasil qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Kemudian setelah generasi para sahabat yakni tabi'in, kemudian setelah generasi para tabi'in yakni para itba at-tabi'in. Kemudian disebutkan tsumma yaji'u min ba'dihim qaumun. Kemudian akan datang setelah mereka siapa? Kelompok itba'ut tabi'in. Maka seperti fitabaqah asyirah dari gurunya Imam Al-Bukhari sampai ke bawah sampai this time dan yang setelahnya, maka mereka itu adalah bukan dari kelompok qurun al-mufaddalah dan disifatkan oleh Nabi yaji'u min ba'dihim qaumun tasbiqu syahadatuhum aimanahum. Maka mereka lebih mendahulukan syahadat mereka dari aiman mereka. Maknanya yamin-yamin mereka sudah banyak yang diselisihi. Maknanya ucapan mereka sudah tidak mempunyai adalah lagi. Ini secara keseluruhan. Maknanya secara ghalib, kebanyakan. Karena jika kita kembali kepada mufrad, di mana di zaman tabi'in pun ada yang mubtadi'. Di mana di zaman itba'ut tabi'in pun ada yang mubtadi', dhalun mudil. Namun kita katakan mereka adalah sebagian besar. Karena di zaman tabi'in telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bertanya ahlul Iraq kepada Ibnu Umar di hadis yang pertama di Sahih Muslim, bahwa di antara kami ada yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang mana dia qadari dan mengatakan al-amrul unuf, maknanya Allah itu tidak mengetahui beberapa perkara seperti dari hamba-hambanya yang melaksanakan kemaksiatan, Allah tidak mengetahui. Maka ini zaman Ibnu Umar. Didapati dari para murid-murid Ibnu Umar, mendatangi Ibnu Umar, bahwa ada di Irak yang berbicara tentang Qadariyah. Maka Ibnu Umar mengatakan, ana bari'un minhum wa hum minna bura'a. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Menandakan di zaman mereka sudah ada kelompok kebid'ahan. Dan begitu pun Al-Mu'tazilah, yang mana gembong Mu'tazilah adalah murid Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri dari Sayyidut Tabi'in. Maka muridnya kita katakan dari Tabi'in. Tabi'in Al-Wusta ataupun Tabi'in As-Sugra. Dan dia adalah Wasil Ibnu Atha Al-Mu'tazili. Maka menandakan bahwa kelompok Ahlul Bid'ah sudah ada di zaman Tabi'in. Dan begitu pun Ali Al-A'war, Al-Harith Al-A'war, yang meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, maka dia pun seorang Syi'i. Sebagian ulama mengatakan pendusta, namun wallahu a'lam yang rajih dia dhaif. Bukan pendusta. Yang jelas Al-Harith Al-A'war pemikirannya Syiah. Maka dia dari murid para sahabat. Alhasil yang dikatakan di sini khairun nasil qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum secara aglabiyah. Adapun person-person dari tabi'in, itba'ut tabi'in, ada yang mubtadi'. Kemudian ini perkara yang pertama. Dipuji oleh Allah dan Rasulnya bahwa mereka para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan mereka para sahabat adalah manusia yang lebih utama dalam permasalahan amanah. Kemudian disebutkan bahwa akan datang setelah itba'ut tabi'in manusia-manusia yang berdusta dan lebih mendahulukan syahadahnya daripada aiman. Maknanya jika mereka bersumpah maka mereka mengatakan wallah tetapi mengingkarinya. Dan jika mereka bersyahadah menjadi saksi maka akan menjadi saksi zur. Ini banyak nanti setelah qurun al-mufaddalah.
Itu maknanya. Maka ini alasan yang pertama. Alasan yang pertama adalah mereka ahlul udul. Sehingga jika mereka mendengar dari Nabi, dari para sahabat, disampaikan kepada para tabi'in dengan amanah. Dan para tabi'in mencatat dari para sahabat setelah meninggalnya Nabi, maka disampaikan kepada itba'ut tabi'in dengan amanah. Maka di zaman keemasan 3 kurun ini, banyak dari mereka para ulama ahlil hadis. Yang mana ulama ahlil hadis, mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi dengan baik dan benar. Mereka berikan syarat-syarat dari rawi-rawi yang diterima hadisnya dan rawi-rawi yang tidak dibuang hadisnya. Dan bahkan seperti di pelajaran kita di Sahih Al-Bukhari, mulailah dari mereka ada yang mentangkih al-hadis dengan menyebut rijal, finak di rijal. Awalnya di Irak adalah Syu'bah. Maka Syu'bah ibn al-Hajjaj orang pertama yang berbicara si fulan dhaif, si fulan hizbi, si fulan mubtadi'. Hizbi itu istilah sekarang. Zaman dulu si fulan matruk, ditinggal hadisnya, dan si fulan dalun mudil, wa kadzab, dajjal min dajajilah. Seperti itu. Maka Syu'bah ibn al-Hajjaj melaksanakan ini sampai masyhur seperti di soal jawab terdahulu dia mengatakan ta'alau nagtab sa'atan fillah. Mari kita melaksanakan gibah untuk Allah. Dinamakan gibah untuk Allah. Maka setelah Syu'bah di Irak diteruskan oleh muridnya Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, imam muhaddits ahlu jarhi wa ta'dil. Meninggal Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan diteruskan oleh 2 muridnya yang agung, Yahya ibnu Ma'in dan juga Ahmad ibnu Hanbal. Maka mereka mengikuti sunnah guru-guru mereka. Syahidnya di sini bahwa permasalahan ilmu hadis dan jarh wa ta'dil di zaman para tabi'in dan itba'ut tabi'in itu digencarkan. Kenapa? Agar mereka menyaring hadis-hadis yang sahih dari yang dhaif dan menyaring hadis-hadis dari ahli sunnah dan dari kelompok ahlul bid'ah. Maka ini alasan yang pertama kita mendahulukan akidah, manhaj, fikih, tafsir, suluk dari manhaj ahli sunnah karena mereka amanah menjaga agama ini. This the point. And the second point adalah bahwa ilmu yang ada pada as-salafus saleh bitasalsulul ilm wal fiqh wa tafsir fatasalsul al akhbar wal ilm bainahum minan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila sahabah wa minas sahabah ila tabi'in wa minat tabi'in ila itba'at tabi'in. Khassahumullah bitasalsulil ilm wal fiqh wa tafsir. Yang kedua, Allah mengkhususkan kepada para salafus saleh yang mana mereka itu mempunyai silsilah, mempunyai tongkat estafet dari ilmu yang dibawa oleh air mata mukjizah Al-Quran dan hadis-hadisnya dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari mata air mata atau mata air? Dari mata air yang keluar ilmu Al-Quran dan Sunnah, yang keluar dari Nabi, diambil oleh para sahabat. Dari para sahabat, meninggal Nabi, diberikan kepada para tabi'in. Para tabi'in meninggal, ilmu ada para sahabat meninggal, ilmu ada para tabi'in, maka para tabi'in memberikan ilmu kepada itba'ut tabi'in. Dan para tabi'in meninggal, ilmu ada pada itba'ut tabi'in seperti Imam Malik, Laits ibnu Sa'ad, Syu'bah ibn al-Hajjaj, dan yang lainnya, maka disebarkanlah kepada kurun yang setelahnya. Maka kaidah yang kedua ataupun keutamaan yang kedua kenapa kita mengambil manhaj dan suluk dari kelompok as-salafus saleh, karena ilmu yang ada pada mereka bersambung kepada Nabi. Maka oleh sebab itu jika kita pelajari Sahih Al-Bukhari yang biasa kita belajar di siang hari, maka disebutkan dari Imam Al-Bukhari, haddatsana Musaddad, dari gurunya, kemudian dari guru-gurunya, kemudian dari tingkatan itba'ut tabi'in, kemudian dari para sahabat.
Seperti itu bersambung ilmu. Dan ini alasan kita kenapa mengambil manhaj ahli sunnah, karena ilmu bersambung kepada mereka. Dan ini telah datang nas hadis dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana hadis ini datang dari Ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Maknanya Nabi berbicara kepada para sahabat, tasma'un, kalian pasti akan mendengar ilmu-ilmu dari aku, akan mengambil ilmu manhaj, ilmu akidah, ilmu lughatil arabiyah, ilmu hadis, fikih dan sebagainya dariku. Tasma'un. Kemudian setelah itu dikatakan oleh Nabi, wa yusma'u minkum, dan akan didengar dari kalian. Oleh siapa? Para tabi'in. Kalian di sini para sahabat. Tasma'un, kalian akan mendengar dariku, kata Nabi, wa yusma'u minkum, dan akan diambil ilmu dari kalian. Oleh siapa? Tabi'in mengambil dari kalian, maknanya para sahabat. Kemudian di lafaz yang setelahnya, wa yusma'u mimman sami'a minkum, dan akan diambil ilmu dari yang mendengar dari kalian. Siapa yang mendengar dari para sahabat? Tabi'in. Akan diambil ilmu oleh mereka para itba at-tabi'in. Maka dari makna hadis ini, tasma'un, maknanya kalian wahai sahabat, para sahabat akan mengambil ilmu dariku. Wa yusma'u minkum, dan setelah aku meninggal dan ilmu ada pada kalian wahai sahabat, yusma'u minkum, hadis-hadis kalian akan diambil ilmunya oleh yang mendengar dari kalian tabi'in. Wa yusma'u minkum, dan meninggal kalian para sahabat, ilmu yang ada di tangan para tabi'in akan diambil oleh kelompok itba at-tabi'in. Maka hadis ini hadis yang sangat agung, menandakan bahwa ada padanya tongkat estafet keilmuan dari mata air Nabi Muhammad SAW, sumber ilmu Al-Quran dan Sunnah, kemudian diambil oleh para sahabat. Meninggal Nabi, ilmu ada di para sahabat. Kemudian para sahabat mentransfernya kepada tabi'in. Dan para sahabat meninggal. Maka para tabi'inlah yang mendapatkan tali ataupun tongkat estafet keilmuan dari Nabi. Maka para sahabat meninggal semua, ilmu ada para tabi'in. Ada pada Qatadah, Ibnu Sirin, dan juga Salim Maula Ibnu Umar, dan juga Nafi', dan yang lainnya. Juga Sa'id ibn Musayyib, Hasan al-Basri. Kemudian ditransferkan ilmu setelah meninggal para sahabat, ilmu hanya para tabi'in mentransferkan kepada itba at-tabi'in. Maka diambil oleh Syu'bah, Malik, Laits ibn Sa'ad, dan yang lainnya di tabaqah yang ketujuh, yang banyak. Maka akhirnya mereka menyebarkan ilmu kepada murid-murid mereka, dan ditulislah setelah itu oleh para ulama yang setelahnya, seperti Imam Al-Bukhari menulis di dalam sahihnya, Imam Muslim menulis di dalam sahihnya, dan kutub-kutub yang lain, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan kutub masanid oleh Imam Ahmad, Abu Daud atau Yalisi, dan yang lainnya. Maka semuanya akhirnya bersambung ilmu dari salafus saleh kepada kita di dalam maktabah-maktabah kita. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang datang dari dua jalan. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Ahmad, Ibnu Hibban, yang bertumpu sanadnya kepada Al-A'mas an Abdullah ibn Sa'id ibn Jubair, an Abdullah ibn Abdullah dari Sa'id ibn Jubair dari Ibnu Abbas. Maka semua rijalnya thiqat. Abdullah ibn Abdullah Ar-Razi thiqatun Kufi. Namun Al-A'mas mudallis, dan di sini melaksanakan anak-anak. Namun telah mempunyai syahid yang lain. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ar-Ruyani di dalam musnadnya dari jalan Ibnu Abi Layla an akhihi Isa an Abdurrahman ibnu Abi Layla an Thabit ibnu Qais ibnu Syammas dari Ibnu Abbas. Dan sanadnya dhaif. Ibnu Abi Layla telah kita bahas di khutbah Jumat. Dia itu adalah Abdurrahman ibnu Abi Layla, yang mana dia adalah rawi yang dhaif. Maka dari dua jalan yang dhaif ini bisa terangkat kepada Hasan. Maka Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i telah mensahihkan hadis ini di Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Maka dari kesahihan hadis ini dan keagungan makna hadis ini, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi
telah mengatakan di dalam kitabnya Syarhu Ashabil Hadis, hadal hadis bisyaratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashabahu yakunu talabatal hadis ba'dahu wa tasalal isnad bainahum wa bainahu. Maknanya hadis ini adalah bisyarah. Makna bisyarah apa? The good news, kabar gembira dari Nabi bahwa para sahabat akan menuntut ilmu kepadanya. Maknanya sanadnya akan bersambung. Kemudian dari para sahabat diberikan ilmu kepada para tabi'in. Dari para tabi'in kepada itba'ut tabi'in, maka ittasalal isnad bainahum wa bainahu. Di sini menjadi pendalilan bahwa bersambungnya sanad dari Nabi kepada 3 kurun al-mufaddalah, para sahabat, tabi'in dan itba'at tabi'in. Ini alasan yang kedua. Kenapa kita tadi disebutkan terlalu gulu mungkin, mengedepankan sedikit-sedikit salaf. Kelompok yang lain memangnya pada salah. Maka ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, amarallahu ibadahu biluzum hadhil jamaah. Maka telah diperintahkan oleh Allah untuk kita ini berpegang kepada al-jamaah, as-salafus saleh. Ini perintah. Maka ini alasan yang ketiga. Karena Allah yang mengetahui bahwa mereka adalah yang paling benar, sehingga Allah berfirman di dalam Al-Quran yang banyak dan hadis agar kita berpegang teguh kepada akidah mereka, suluk mereka, fikih mereka, tafsir mereka, bahkan lugatil arabiyah dari mereka. Mana dalilnya? Allah memerintahkan kita agar berpegang teguh dengan mereka. Banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maka syahidnya wa'tasimu filun amr. Berpegang teguhlah bihablillah. Dan telah datang tafsir bihablillah jami'an maknanya adalah ahli sunnah. Seperti tafsir Ibnu Mas'ud yang sahih. Dan juga di ayat yang kedua Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka peganglah jalan Allah ini yang lurus dan jangan mengikuti subul, jalan-jalan yang sesat, maka kalian akan sesat jalannya. Maka ayat ini telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Seperti hadis yang datang dari 2 sahabat, dari Abdullah bin Mas'ud dan datang dari Jabir bin Abdullah. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman khattan, tsumma qala hada sabilullah, tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, tsumma qala hadhihi subul ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaihi. Kemudian membaca wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan juga oleh Jabir bin Abdullah dari 2 sahabat, Nabi suatu hari di depan para sahabat menggaris dengan tongkat yang besar, garis yang besar. Kemudian di samping kirinya garis-garis kecil dan kanannya di garis-garis kecil. Seperti apa? Tulang ikan. Jika dimakan ikan tanpa tulangnya. Tapi kalian makan ikan katanya sama tulangnya ya. Sehingga tidak tersisa. Alhasil jika dimakan hanya dagingnya, maka akan terlihat duri ikan dari tulang punggung, kemudian di kanan kirinya ada garis-garis. Itu yang digambar oleh Nabi. Kemudian Nabi menunjuk kepada garis yang lurus dengan membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan yang lurus, ikutilah. Wala tattabi'us subul, di saat menunjuk kepada garis-garis yang kecil. Jangan mengikuti as-subul. Disebutkan wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi fa inna syaitan yad'u ilaihi. Karena ada syaitan yang mengajak kepada kesesatan kepadanya. Maka dari sini kita mengetahui sekarang kenapa kita kembali kepada permasalahan akidah dan manhaj dan suluk dan fikih dan tafsir dan semuanya kepada manhaj salafus saleh dan tidak mengikuti kelompok sempalan, kelompok Syiah, As-Sufiyah, Jama'atut Tabligh, Ikhwanil Muslimin dan sebagainya. Kenapa? Rujukannya mesti kepada salaf. Apakah kamu punya salaf dalam tafsir ini? Apakah akidah salaf seperti ini? Kenapa? Karena mereka tadi 3 alasan. Alasan yang pertama tadi apa? Alasan yang pertama tadi apa?
Mereka adalah orang-orang yang udul, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, silsilah ilmu mereka sampai kepada as-salafus saleh, kepada qurun al-mufaddalah dengan hadis tadi, tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'un mimman wa yusma'u mimman sami'a minkum. Hadis yang hasan li ghairi. Dan yang ketiga, Allah telah memerintahkan kita agar berpegang teguh dengan ilmu mereka dan manhaj mereka dan akidah mereka. Maka inilah alasan kita kenapa kelompok ahlu sunnah yang benar. Itu saja. Oke, fal'an. Nu'adzin au nastamir. Yala adzin bisur'ah. Papa masuk adzan. Bisur'ah. Lakin.